Udah ini. Oke, sekarang kita wawancara sama Gilang Dirgah. Yeay! ST itu Sultan artinya. Abdel Ahrian Esos, sarjana sosial. Tapi gue nggak bakat jadi menteri sosial. Tapi kalau sujud bisa saya. Wih, itu artinya apa sih Lang? Gue sering banget ngeliat lo. Kenapa sih Bang? Gue cuma fokus doang dengerin lo, kenapa sih? Nggak ada lucunya. Gue cuma fokus. Jadi ya gini, gue mau disclaimer dulu di awal. Banyak gerakan-gerakan yang gue suka lakukan itu di apa ya istilahnya, dielaborasi oleh Bang Abdel. Ibaratnya gue ngelakuin gerakan, nah tapi yang nulis redaksinya tuh Bang Abdel. Dan kayaknya cuma lu deh yang bisa begitu. Sejauh gue ngelakuin ini kagak ada yang bisa. Lagian lu kalau sendiri ya gerakan lu tuh suka nggak pada tempatnya gitu. Kalau lagi diem nih, ya lagi main terus lu tiba-tiba bergerak gitu. Nah gue coba mengartikan tuh. Ya maksudnya hanya Allah yang bisa. Hanya Allah. Akhirnya gue ikutin, padahal gue awalnya nggak gitu-gitu amat. Akhirnya oh ya hanya Allah ya, ya udah deh, hanya Allah deh, gitu. Makanya kalau misalkan sering ngelihat kita berdua di aksi tuh, gue tuh Bang Abdel kadang-kadang ada komentar apa kita gitu-gitu deh, karena itu mainan kita di belakang. Semua karena Allah lah, kita ngapa-ngapain juga. Kalau Allah nggak ngizinin, daun jatuh di hari yang gelap itu nggak bakal jatuh kalau nggak ada izin dari Allah lah. Ngapain lo begini? Tapi benar kan? Iya benar, iya benar. Ya, benar begitu ya. Ya basah lagi. Ada lagi tenang. Ada lagi ya. Tidak ada lagi. Memang ini kalau nggak dipakein ginian lah, ngebul. Oh iya benar. Tapi kalau dipakein ginian, kita taruh mati. Jadi pilih mana lo? Taruhin apa itu tisu basah? Tisu basah. Iya supaya nggak ngebul. Tisu basah yang bikin siapa? Tapi bagus kalau udah meletakkan segala sesuatu itu karena Allah. Iya. Karena kita diberikan gratis tuh. Langsung merenung, kayak tawadu gitu. Padahal tawadunya sombong. Aduh, udah kocak banget. Tapi, Bang, ya. makasih gue udah pengen banget lama datang kemari, baru diundang sekarang. Terima kasih sudah hadir di sini. Gilang ini memang karena gue ketemu sih nggak sering ya, cuman dalam setahun itu ketemunya tuh cukup lama. 30 hari gitu, ketemu terus 30 hari dan kita tuh selalu ada di backstage yang sama. Jadi kalau di sebelah sana tuh biasanya Irfan Ramzi sama cewek. Ya. Nah kita tuh berdua sebelah kiri. Irfan Ramzi sama cewek. Ya MC cewek. MC cewek, iya. Takutnya orang nanti mikir Irfan Ramzi sama cewek. Siapa? Irfan yang jadi cewek apa Ramzi yang jadi cewek? Gitu. Nah kita berdua sama Gilang. Ya, banyak gerakan-gerakan absurd yang sering gue lakukan diterjemahkan lah oleh Bang Abdel. Akhirnya entah kenapa gue ngerasa ya cocok dari situ. Aneh banget tapi kecocokannya atas dasar itu tuh aneh banget sih. Ya. Jadi Gilang memang dia semakin tahun kesininya tuh semakin religius. Wah, Masya Allah, bener-bener gue Gilang nih. Masya Allah. Jam 4 dia doa wudhu. Jam 4 udah wudhu. Iya kan? Karena ngantuk. Iya. Jadi setiap jam 4 kalau lagi siaran aksi tuh, kita tuh ke toilet bareng, dia wudhu. Iya. Gitu. Jadi begitu azan dia langsung sholat. Jadi kalau ada yang nanya, kok aksi pas lagi azan, pas lagi subuh masih pada penjurian, begitu azan, Gilang langsung sholat. Nah terus yang lain? Yang lain nggak tahu deh. Yang lain enggak Bang, coba lu perhatiin deh. Jadi kita tuh emang kenapa gua jam 4 itu harus sholat Wudu. Harus wudu. Iya. Kok sholat wudu karena
kita tuh nggak ada kombrek lagi Iya, betul. nanti sampai azan. Ya. Jadi makanya kalau nggak ada kombrek lagi berarti sementara kan kombrek kita tuh padat banget Padat, kan. iya. Jadi kita gue mikirnya ya udahlah kayaknya bisa deh kalau gue ngambil wudhu jam segini, terus gue sholat, nanti setelah itu selesai gue bisa maju lagi masuk gitu. Ya, biasanya di jam 4 kita langsung tuh running sampai imsak. Imsak kan breaknya 1 menit doang kan. Habis itu lanjut lagi sampai azan. Bener. Azan baru pas lagi azan. Pas lagi azan gue sholat. Bener Iya. gitu. Makanya Iya. gue ngambilnya jam 4 deh kayaknya gitu. Oh, iya. Jadi Ya. begitu. Udah gitu dong. Iya gitu. Tapi kaos kita kok sama sih bisa? Kaos kita kok bisa sama sih? Aduh. Iya Star bang, ini Syndrome. adalah kaos Star Syndrome. Di mana gue itu berperan sebagai peran utama di film ini dengan karakter bernama Jayadi. Jayadi. Tapi aku tidak mau dipanggil Jayadi. Karena Aku maunya dipanggil J. J. Yes. Gak mau dipanggil Adi. Gak mau. Karena ya kalau aku kan bukan Adi, kalau aku membangun aku adikarya. Iya. Iya. Kalau Adi apa lagi ya? Dua, Kalau berdua? Apa dua? adik kakak. Iya, adik kakak. Kalau kakaknya 2 bertiga dong. Gitu Iya, namanya Jayadi di Jayadi. sini. Betul. Nah, jadi kedatangan gue ke sini pasti untuk promo supaya Anda mendengarkan cerita dari film ini Oke. dan berniat untuk merogoh kocek Anda daripada membeli tiket Coldplay mahal-mahal. Tonton ini aja, insya Allah Tanggal membuat berapa Anda sih, Bang? tersenyum. 8 Juni, Bang. 8 Juni 8 Juni, Bang. di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, insya Allah. Insya Allah. Ya. Ini gue udah sering denger sinopsisnya nih, Lang. Bener iya, apa? kan waktu itu kan siapa yang datang kemari? Soleh. Soleh. Bener. Sinopsisnya udah sering gue dengar ada si J ini pernah satu masa menjadi superstar. Terus kurun waktu belasan tahun, namanya turun. Kemudian dia pengen comeback dengan Betul. dengan cara mengajak artis yang kekinian. Artis yang kekinian. Ya, garis besarnya seperti itu. Betul, Nah, betul, konfliknya di mana itu kan biasa. Kalau mengenai masalah konflik, sebenarnya gini Bang, yang jadi konflik adalah dari cerita lo barusan pun juga udah mulai terasa tuh ketika orang zaman dulu mau masuk lagi ke zaman sekarang, tapi tidak terbiasa. Jadi dia harus Oke. beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat ini. Mulai dari bikin sosial media baru Ya. gitu. Di trailernya ada tuh ketika adiknya si Tisa itu kan bilang nih udah ada haters gitu. Jadi ya memang situasi yang terjadi seperti itu. Bagaimana usaha dia untuk bertemu dengan orang-orang label, kemudian bagaimana usaha dari J Adi sendiri untuk tetap mempertahankan eksistensinya Oke. dengan ke Star Syndromannya ini. Oh, gitu tetap kan. dia ngerasa superstar. Superstar, tetap merasa superstar. Oke. Makanya di trailer pun juga J Adi tuh ngomong kalau bikin YouTube tuh buat anak-anak baru, lo nggak perlu, lo ada gue gitu. Ngomong ke si anak baru yang mau digait ini, Oh. yang mau diajak duet. Iya. Si Kezia. Si Kezia. Nah, Tora jadi? Tora ini jadi pemain musik, sound engineer. Oke. Jadi sound engineer di situ, sesuai dengan passionnya dia dulu. Oh. Tapi lo tau kan dulu Tora? Iya, sekolah ini sound engineer di Sound Australia. engineer, iya. Gitu. Nah, kalau yang bandnya itu si J and the Others. Niji, Oh iya, band itu personilnya itu si Randy, Randy, Niji, Thomas, terus Gusti Hendy, terus sama Denny Jasmala. Nah itu tuh bandnya si Jayadi dulu ceritanya, iya. Oh. Namanya kita tuh J and the Others. Oke. J dan lainnya dan yang lainnya. Karena yang lainnya tidak penting. Hanya J kayak saja. Coldplay. Cold dan juga Play. Oh, bukan. apa tuh? Chris Martin dan kawan-kawan. Iya betul, aku tidak tahu siapa personil lainnya. Seperti Maroon 5 juga. Ya, Hanya Maroon dan 5. Bukan dong, Adam Levine dong. Iya. Iya. Ini lo cari referensi dari mana? Seorang yang menurut lo Star Syndrome. Lo lihat dari kehidupan sehari-hari nggak? Kalau untuk pengkarakteran sih sebenarnya banyak yang gua tonton sih, Bang. Oke. Jadi kalau untuk premisnya sendiri kan sebenarnya premisnya umum. Iya. Orang dulu pengen terkenal lagi, terus konfliknya bagaimana, udah gitu. Itu secara umum sih sebenarnya udah banyak cerita-cerita seperti itu. Cuman yang membedakan adalah bagaimana gua merasa bahwa ini tuh
kayaknya relate deh dengan para musisi, apalagi musisi-musisi yang berusaha untuk ngejual produk atau karya mereka itu secara konvensional. Dan zaman sekarang tuh relate banget, pokoknya yang ada di film ini tuh gue bisa jamin akan relate sekali. Nah, mengenai pengkarakteran sendiri, bagaimana sikap gue Star Syndrome itu seperti apa, kayaknya gue membayangkan kalau orang yang songong kayak gimana, terus kalau orang yang berasa artis banget tuh seperti apa gitu. Dan kalau untuk sosoknya sendiri, jujur sih sebenarnya gue banyak referensinya malah ke Bollywood. Kan banyak orang kayak begitu. Enggak, maksudnya di film-film Bollywood tuh gue ngeliat kalau Shah Rukh Khan misalkan lagi songong kayak gimana, oh kayak gini bentukannya gitu. Oh ya, gue ikutin ekspresinya ini, gitu aja. Kalau soal pengkarakteran tokoh, tapi dipoles lagi sama Soleh kan. Soleh yang ngarahin, oh ini jangan segini, ini begini aja, ini segini cukup, gitu-gitu. Lo sampai diet Lang? Diet bang, jadi kan gue tuh kan yang waktu puasa tahun kemarin tuh, Iya. gue kan itu turun 10 kilo kan, Yeah. pas selama 1 bulan kan. After itu kan gue masih ada spare waktu sekitar 1,5 bulan. Nah itu tuh gue diet tuh hampir total 20 kilo turun. Tapi karena gue tuh berat banget, jadi berat gue tuh menyentuh angka 127 pada saat gue syuting film itu. Nah terakhir kita syuting Ramadan itu di hari terakhir di tanggal hari ke-30-nya, gue tuh berarti 117. Mama dia apa NU? Yang hari terakhir. Pas Muhammadiyah gue 117, pas NU gue 116,5. Jadi lebih. Nah terus Jadi total turun berapa kilo? jadi total saat itu turun tuh 119-an lah gitu, nggak nyampe 119 kiloan lah, nggak nyampe 20 kilo banget gitu. Itu untuk keperluan apa? Untuk Ngetek apa? Jadi ada scene gua zaman dulu. Cuman masalahnya adalah karena gua udah berat banget 127, gua turun ke 108. Nggak terlalu kelihatan. Tapi lingkar perut tetap gede. Cuman ya lingkar perut apa segala macam tuh mengecil gitu. Tetap gede juga karena kan tulang gua tuh tulang gede, Bang. Iya emang. Itu Kan makanya. Pernah waktu itu disampingin sama foto onta. Paha lu lebih gede lah dari paha onta. Emang bener ya? Nggak percaya kamu. Tuh. Jadi tempurung gua nih, ini tulang tempurung gua tuh segini nih, tuh. Iya ya. Tuh, Buat emang helm segini. bisa itu. Iya. Tuh emang segini tuh. Iya. Gitulah pokoknya. Jadi justru itu untuk ngambil scene awal. Untuk ngambil scene awal. Di filmnya itu di scene awal. Iya, Waktu lo ceritanya. masih zaman dulu. Ada scene flashback lah, Bang. Oh, iya. Kan harus dikasih tahu kan bahwa dulu lo sebagaimana. Ngetopnya tuh seapa gitu loh. Ada scene itu gitu. Ada scene itu. Waktu kita masih gabung sama band J and the Others itu, terus sama kita sering diliput ceritanya gitu, dan video klipnya tuh yang udah kita bikin, udah kita upload di YouTube juga, Simpang Siur gitu. Itu nanti akan sedikit diputar juga di filmnya gitu. Jujur gue sih sebenarnya sampai sekarang belum nonton filmnya. Karena gue nggak walaupun gue produser, tapi gue nggak berani nonton. Lah, Karena gue ini tuh gue ngerasa pertaruhan gue di sebagai peran utama di film gue Star Syndrome ini gitu. Jadi gue nggak mau euforia itu hilang ketika nanti gue premier. lo pengen nonton pada saat premier? Gue pengen nonton nggak sebelum itu aja, karena kalau pas premier gue pasti akan lari sana sini. Gue nggak akan fokus nonton karena gue harus lari-lari. hidup ini. Untuk hidup ini. Lo jadi hidup ini. Iya. Gitu bang, karena kan kalau di premier itu kan biasanya dari beberapa studio, gue harus nyamperin studio yang ini, gue harus nyamperin studio yang ini mungkin udah mulai nanti, yang ini belum gitu. Nah gitu-gitu tuh gue pasti akan lebih nggak fokus lah, lebih capek. Mungkin nanti pada saat screening gue baru nonton sama pemain-pemain lainnya. Lo kan jadi produser juga. Ya. Maksudnya untuk jadi sebuah film, oke, ini lock ya, jadi ini filmnya kayak begini. Ya, Itu sebenarnya kan persetujuan produser kan? Betul, tapi kan gue kan eksekutif Delegasikan. produsernya kan banyak, jadi gue delegasikan ke ada Dendi namanya, dia juga salah satu pemrakarsa dari karya ini. Jadi dia Dan yang di mana di mana kau berani? Dinda. Dendi Deminiki Kubiridi
Nangkep lagi gue. Iya, Dendi. Bener, Dendi. Iya. Itu jadi si Dendi di manakah kau berada? Dendi Renando itu dia yang punya Mahakarya. Oh, ini PH-nya Mahakarya namanya? Mahakarya, Bang. Udah bikin film juga sebelumnya? Udah, ini tuh film kelima kita ya Sana, keenam ya. Jadi yang pertama kita bikin tuh Surau Sile, sekarang tayang di Netflix, tapi judulnya diganti jadi Kid Fighter. Terus yang kedua Liam Laila, tayang juga di Netflix, itu tayang namanya jadi The Wedding di Netflix. Terus yang film kita ketiga tuh, kemarin Seventeen. Nggak ada yang sekarang? Iya betul. Kalau sekarang kan gue telat. Aku mau nonton sekarang, nggak bisa. Kemarin. Top. Ya. Ya itu. Terus kemudian ada film yang keempat itu kita perjalanan pertama udah tayang di Amazon Prime. Terus yang kelima tuh kita ini 5 berarti ya, bukan yang ke-6 ya. Tapi ini pertama yang untuk layar lebar, untuk di bioskop. Enggak, semua tuh untuk bioskop, Bang. Oh, semua untuk bioskop. Semua untuk bioskop. Tapi udah tayang di Netflix. Udah tayang di Netflix gitu. Ya dan lo ini juga kepentingan juga tuh di 4 film itu. Betul. Sebagai? Nggak semua, sebagai produser. Jadi di Surau Sile iya, di Liam Laila iya, cuman di 2 lainnya gua enggak. Kok tiba-tiba bisa jadi produser, Lang? Gimana sih, Lang, ceritanya, Lang? Gua tuh bilang ke Dendi. Di mana, Kang? Bukan. Dendi terus. Ini gua ganti nih namanya nih. Dendi apa namanya? Di mana Kang berada? Iya. Dendi Renando. Iya. Jadi dia itu waktu itu gue pernah mengutarakan niat gue pengen nyoba deh kalau ada di belakang layar tuh rasanya seperti apa, kayak gimana gitu. Terus effort yang gue harus lakukan gimana. Jujur gue masih dibimbing juga sama dia sebenarnya. Nah jadi niat awalnya cuma pengen tahu aja Bang, gimana kalau nyebur sebagai orang di belakang tuh susahnya, tantangannya gitu, serunya gimana gitu. Awalnya kayak gitu, keterusan karena kalau ya kita tahu sendiri kan Bang, pemain itu biasanya kalau dibayar ya udah di Indonesia kan putus aja udah sampai situ. Sementara kalau produser kalau filmnya untung itu berkali-kali lipat gitu. Ya. Jadi memang selain gua sangat menginginkan uang, aku kapitalis jadi aku ingin jadi gue tuh pengen juga maksudnya tahu bagaimana cara ngurusin kru gimana, di lapangan seperti apa, deal-dealan sama klien tuh kayak gimana. Terus juga akhirnya sebagai produser kita tahu gimana kalau misalkan ada pemain-pemain yang mungkin promo agak empot-empotan. Nah itu tuh kita ya udah kita nge-pushnya caranya begini gitu. Justru menjadi produser tuh bisa mendewasakan diri gua menurut gua. Dan ini udah film ketiga berarti ini film ketiga. Iya. Sebagai produser. Tapi yang ini sekaligus pemain. Iya. Yang sebenarnya pemain juga. Yang kemarin-kemarin. Yang kemarin cuman gue scene-nya cuman 2 gitu-gitu. Nggak banyak. Ribet gak, Lang? Sebagai memproduksi. Enggak, ya kalau di inilah. Ini lebih banyak scene lo gitu. Sebagai produser juga, sebagai pemain juga. Enggak, kalau sebagai produser sih gue bilang sama eksekutif produser yang lain intinya tolong peringan kerja gue karena gue pun juga punya PR sebagai pemain gitu kan gue bilang. Apalagi di film ini tuh kan semua live, Soleh kan maunya live Bang. Maksudnya live tuh? Musiknya. Oke. Nggak mau di-record di studio. Oke. Jadi dia gue pokoknya mau live semua. Jadi lu harus latihan. Gue kalau cuma sekedar main gitar doang gue bisa. Ini disuruh metik. Ya itu yang gue agak PR tuh. Selain gue metik, gue juga harus sambil berakting. Jadi nggak sekedar metik aja terus fokus di sini, enggak. Kamera tetap nyorot ke muka gue dan ini tetap di-record gitu loh. Jadi gue tetap harus nyanyi, tetap harus acting, tetap harus metik gitar. Gue jadi kayak yang wah ini bagus banget nih, tantangan banget nih buat gue nih gitu. Dan semua di-record live. Ya. Gitu. Emang beda banget ya rasanya? Kalau kata Soleh, sebagai penikmat musik, dia merasa justru gua tuh pengen melihat ada sedikit fales-falesnya. Iya. Kayak misalkan karakter lu itu kan vokalis Lang, bukan gitaris. Iya. Pasti ada falesnya. Gua tuh pengen merasakan realnya itu loh. Maksudnya nyatanya ketika ini live nih beneran kayak begini nih, beneran kok gitu. Makanya itu jadi PR buat gua, tantangannya di situ. Justru gua senang banget malah. Nah, pas lagi nyanyi lo ada fals-falsnya atau ada iwan-iwannya? Kalau gue sih, aku ada Tirtanya. Kalau aku batik. Iwan Tirta.
Gue kan jadi bingung ya mau belokin ya. Cerewet gak Soleh? Enggak. Di situ spesialnya. Gua bilang di mana-mana, Soleh kan selalu dikenal sama orang-orang mulut racun. Iya. Tapi ketika jadi director, dia jadi malaikat, Bang. Jadi misalkan acting gua nih, mungkin dirasa kurang menurut dia. Dia nggak akan bilang, jelek acting lo, nggak gitu. Lang, tadi itu udah bagus. Cuman gua pengen kayaknya di scene ini tuh lebih kurang gitu. Kurangin sedikit gitu. Ada 2 kali dia ngomong gitu ke gua di scene yang berbeda. Dan menurut gua, masuk ke guanya langsung. Berarti si Soleh tuh sebenarnya dia tak bisa jadi orang baik, emang jualannya aja. Sebenarnya dia bisa jadi orang baik. Bisa, itu emang dia jualan gitu. Selama ini tuh dia kayak begitu tuh ya karena kalau nggak gitu kan dapurnya nggak ngebul mungkin kan ya. Jadi Nggak dia pedes suaranya. nggak pedes suaranya. Iya. Tidak punya karakter. Iya, Akan iya. jadi orang biasa pada umumnya gitu. Jadi dia tahu bagaimana. Sebenarnya dia pintar sekali, cerdik dia itu. Jadi dia tahu bagaimana caranya mengcapture atau mengekspos dirinya supaya orang akhirnya melihat oh Soleh tuh begini, oh karakternya begini. Padahal dia nggak gitu. Dia nggak gitu. Munafik dia itu. Jadi munafik tadi cerdik. Tapi Kang Soleh mantep. Gila. Gua nggak pernah ngelihat orang Detail nggak? kan detail banget. OCD karena dia tuh kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh hal kecil aja yang dia tangkap di monitornya menurut dia nggak bagus, dia akan suruh retake berkali-kali. Baik dari acting kita ataupun secara teknis. Nah itu tuh akhirnya bikin kita jadi ngerasa puas juga gitu kan bahwa sebagai pemain mungkin ngapain sih kan ini harusnya bisa. Tapi sebagai produser oh iya bener, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, ya itu maksud gue ada keribetan tersendiri gak? Maksudnya lo kan punya hak juga untuk menentukan Iya, bentuk iya. sebuah film seperti apa Iya, gitu. iya, Tapi iya. pada saat yang bersamaan lo adalah pemain yang harus nurut apa Kata Soleh. Ah. Tapi Bang, gue selalu menempatkan diri gue tuh kalau pas di lapangan, jenderal gue tuh Soleh. Gue nggak bisa ngatur. Apa kata Soleh gue akan ngikut gitu. Iya. Kepilihnya Soleh siapa? Jadi ceritanya si kita itu kan nyari sutradara. Gua sama Dendi nih. Terus kita Dendi bilang, "Lang, lu kenal Bene nggak?" Pertama yang gua hubungi Bene. Nah, habis itu Bene mungkin merasa bahwa kayaknya gua nggak begitu dalam deh pemahaman gua soal musik kan. ya. Iya. Gimana kalau Soleh gitu. Akhirnya kita hubungilah Soleh gitu. Nah, kebetulan Soleh suka dengan premis ceritanya dan kita pun juga ready dengan apa yang diinginkan oleh Soleh. Jadi Soleh itu udah bertindak kayak produser, Bang. Produser musik. Jadi dia gua pengen lagu yang ini tuh begini. Jadi dia nge-brief Denny Casmala. Gua pengen lagunya ini begini. Terus lagu yang satu lagi tuh dari apa? Sweet Judgment itu yang bikin Batman. Terus yang bikin lagu Labirin itu Didit Saat. Jadi orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya dan itu Soleh semua yang mau. Gua pengen live, gua pengen sound engineer-nya ini, gua pengen alatnya ini. Jadi itu kita udah ya udah deh. Oke, silakan Soleh semua, silakan. Gitu. Cerita udah skrip udah jadi dikasih ke Soleh atau baru bentuk sinopsis? Waktu itu sudah jadi draft 1. Kemudian akhirnya kita berganti penulis ya sana ya. Kita berganti penulis dan akhirnya setelah beberapa kali perombakan yaitu yang disetujui akhirnya tayanglah film ini. Durasi berapa lama lah? Durasi kita berapa? Gua belum nonton soalnya. 120-an ya? 120. Berarti 240. Bukan 120. Enggak, bukan. Itu harusnya ada dalam kurung adalah. 1 adalah 20. Nah, ini tidak pakai. Ini 120. Enggak dong, 80 menit. Kok 80? 1 jam 20 menit atau 120 menit? 120 menit. Berarti 2 jam. Lama juga lah untuk bioskop emang. Ya, apalagi kalau lu duduk setengah jam sebelumnya jadi 2,5 jam. Cepet ya jumlah-jumlahannya cepet. Biaya berapa Lang? Apanya? Ini seluruh produksi. Ya, lumayan lah, Bang. Lumayan banget ini. Di atas 5 lah. Banyak banget ya. Lumayan banget. Makanya gua tuh sekarang kalau misalkan di mana-mana promonya kan biasanya teman-teman ayo dong nonton gini. Jujur sebenarnya ceritanya bagus. Kalau teman-teman pada mau nonton penasaran tonton aja karena banyak kejutan-kejutan juga yang ada di dalamnya.
Tapi gue selalu ngajaknya tuh, please tolong banget paksain diri Anda menonton. Karena tidak hanya sebagai pemain saya, sebagai produser, saya butuh uang balik. Jadi tolong paksakan diri Anda, rogohlah kocek Anda, gitu. Mana Gilang lagi bangun rumah. Tersendat ya? Tersendat, bangun rumah tersendat gara-gara ini nggak? Enggak. Karena gue lihat rumahnya Gilang tuh ininya, apa gambarnya? Gambarnya. Yang ngedesain Emporio Arsitek. Emporio. Emporio Arsitek. Ih gila bagus banget. Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Ya, Tapi udah itu depan jalan. doang kok bang? Itu fasad doang. Iya. Pas di belakang pakai triplek, pakai ganjel kayu. Udah rumah dong. Iya. Ya mokap rumahnya. Pakai iya. Artinya kalau mau balik modal harus berapa ini lah? Berapa tiket yang terjual? Gua sih nggak muluk-muluk bang. Gua terima apapun keputusan Allah. Iya, Tapi iya, yang betul. pasti kalau gua sih pengennya lebih dari 1 juta pengennya. Iya. Pengennya gitu. Cuman kalau ya udahlah pengennya aja udah. Nggak Itu mau gua. maksudnya kan diomongin juga kan. Ini target kita berapa lah gitu. Iya sih gitu. Cuman gua tahu nggak sih lo? Maksud gua takut. Iya. Iya. Takut mendahului, takut apa. Jadi gua pengennya sih segitu udah gitu. Lebih dari 1 juta gitu. Lebih dari 1 juta ya. Ya pengennya. Pengennya. Insya Allah semua sudah sebenarnya udah digariskan nih Lang. Nah ini bang, gua Ya. nyentuh lo nih. Udah digariskan. Tapi kan kita bisa memilih garis yang akan kita lalui Lang. Maksudnya lo mungkin tadinya mau 1 juta karena lo promonya males-malesan, akhirnya jalannya kurang dari 1 juta. Ini garis begitu lo promo nih ke Abdel, promo ke Temon. Temon. Kok temon sih? Emang temon ada podcast? Ada. Promo ke sini akhirnya menuju ke 1 juta lebih. Wow. Nanti lo ada andil. Liani. Pekerjaan setahun lebih Lang. Apa tuh bang? Ini. Ini Berarti iya. Lama banget. Kita tuh kan coba untuk menggarapnya kan dari 2021 akhir kan. Iya. Terus kemudian akhirnya kita mulai syuting tuh bulan apa waktu itu di sana? April apa Maret ya kita syuting tuh ya? Mulai setelah Eh, COVID. Setelah COVID turun tuh kita mulai syuting tuh 2022. Habis itu ya udah kita sambil menunggu kepastian. Alhamdulillah diberikan kepastian oleh XXI. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan sih kita berharap layarnya banyak dan bertahan panjang. Amin. Mudah-mudahan karena kan ya film kan gitu kalau 4 hari atau 5 hari di bioskop terus nggak Ngeflop. terlalu bagus udah Di- ngeflop ya dilepas gitu. Nah, kita berharap berarti kayak TV juga gitu Lang ya? iya. Maksudnya nggak, ya tergantung rating aja nih. Kalau rating ini ya diterusin. Iya, betul. Oh nggak ada kontrak dari awal lo dapat 10 hari misal gitu? Enggak. Enggak. Justru makin bagus penontonnya, makin dipanjangin. Iya, Gitu. karena keuntungan buat dia juga ya. Iya, betul. Iya. Gitu, Bang. Kayaknya gue ditelepon Soleh deh waktu itu untuk main di film ini satu scene. Tapi udah lama itu Lang. Lo jadi produser deh katanya gitu. Apa dialog Bukan produser. apa guru? Apa ya? Pokoknya gue Bukan. dikasih dialognya begini. Nanti lo ada orang datang ditanyain bukan prestasi lo, tanya followers lo berapa gitu. Bukan produser. Apa itu? Itu pemilik label. Oh iya, pemilik label. Iya. Jadi bukan dites suaranya bagus atau enggak. gitu. Iya. Itu memang nama lu tuh muncul karena kan kemarin waktu kalau nggak salah ya pas kita meeting tuh siapa ya Lang ya, gue sebutin beberapa nama, salah satunya nama lu. Iya. Kalau menganggur. Bentrok sama nganggur. Ini kebetulan kita udah syutingnya nih Del gitu. Jadi dia telepon pas sudah syuting. Iya gitu. Harusnya nih lo nih Del. Tapi ya kita udah syutingnya udah gitu. Cuma ngabarin doang soalnya. Kampret ya. Aduh. Kalau soalnya promo juga nggak? Soalnya promo bang. Jadi kita benar-benar keliling-keliling pemainnya. Jadi mulai dari Tora, gua, ya semua pemain lah, semua tuh keliling-keliling. Udah sekarang bergerilya. Iya. Tora kan lagi bareng ininya juga. Hello Ghost. Iya, dia lagi bareng juga. Makanya gue bilang Mas Tora kalau tidak memberatkan ini ya tolong dibantu juga ini karena gue tahu beban dia di Hello Ghost juga seperti apa kan. Siap. Ya. Untungnya Mas Tora Tora Sudiro luar biasa. Iya. Semuanya luar biasa berarti yang
irisan dengan produksi ini luar biasa. Tanta luar biasa gak? Iya, Tanta tahu sendiri Tanta gimana aktingnya kan. Iya. Tanta tuh jadi teman lama gua bang. Dari 2009 tuh gua udah kenal dia. 2008 gua ketemu, 2009 gua mulai intens karena kita main di drama musikal yang sama, Gita Cinta The Musical. Sampailah akhirnya tiba-tiba udah temenan, tiba-tiba dia main jadi Sultan Syahrir di film Soekarno kan. Iya. Dari situ gue, wah gokil. Si kampret nih ternyata aktingnya bagus banget. Udah mulai dari situ dia main film. Kayaknya hampir semua film Indonesia ada Tanta aja dah. Iya. Gitu Girang, makanya. Tanta Girang. Ya, Tante Gireng. Karena tante, kalau Tanta Girang. Iya, Tante Gireng. Aduh, kenapa sih gue mesti ngikutin gitu? Ya. Sebenarnya tidak ada keharusan, cuman namanya Respect. ya. Respect api-api. Respect api-api. Iya. Men-respect B.J. Habibie. Manusia penuh kehormatan. Men-respect, iya. Lang, si Rina udah impersonate ke Malaysia. Iya. Gue inget banget kita ngobrol-ngobrol tuh di belakang gitu, selentingan. Lo tuh punya cita-cita pengen nembus Hollywood, gitu. Udah sampai mana, Lang? Ke ini loh, apa namanya? Lu tahu nggak bang? Ada aplikasi ya. Ada aplikasi itu namanya tuh aplikasi audisi gitu, yang bisa ada agensinya juga. Jadi di aplikasi itu si agent itu membuka audisi untuk orang-orang yang ingin masuk ke industri Hollywood. Sampai itu gua download bang, sampai gua upload semua yang impersonate gua di TV, sampai upload email gua cek hampir tiap hari gitu. Cuman udah 6 bulan terakhir ini gua nggak ngecek lagi. Itu saat itu usaha gua tuh sampai segitunya, maksudnya biar mereka lihat aja gitu kan. Nah selain itu juga ya ini salah satu mudah-mudahan menjadi langkah gue untuk bisa membuat orang akhirnya melirik gitu kan ya. Ya kalau rezekinya Rina kan memang alhamdulillah ya, maksudnya dia sekarang udah go internasional gitu kan. Gue juga di satu sisi gue support, di satu sisi gue sirik gitu loh. Ngiri gue. Iya apa namanya? Iya iri apa lah. istilahnya? Bukan Iya. sirik lah. Iya dalam tanda kutip ya, maksudnya gue support dia banget gitu kan. Cuman gue tuh pengen juga kayak begitu gitu. Capek gak sih Lang impersonate gitu Lang? Ya kagak bang, kagak lah. Kalau misalkan kebutuhan ya, demi kebutuhan sih tidak. Iya. Tapi kalau yang bikin capek itu mungkin adalah proses kita mencari esensi dari orang yang akan kita impersonate. Kayak misalkan kalau jadi siapa tuh gue akan tahu, oh dia nafasnya tuh narik nafas begini, intonasinya di sini. Sama kayak lu lah, lu kalau merhatiin orang kan lu tahu tuh, ya kan? Makanya lu sering, Bang Abdel nih ya sering godain gua kalau misalkan ada siapa gitu kan, terus ngedeketin semenit aja dan dia mungkin dalam kategori sedikit unik baik dari cara berbicaranya, gesturnya. Bang Abdel tuh gini, bisa tuh, lo impersonate tuh, gitu. Ini kampret banget. Kan gua kepancing dan gua impersonate akhirnya kan. Gitu-gitu, tapi emang gitu bang. Jadi gue pelan-pelan gue liatin, oh gini, oh unik banget nih orang. Oh ya udah bisa, udah gitu doang. Iya. Mungkin capek prosesnya di situ dan sampai sekarang tuh gue pengen banget bisa ngikutin Pak Prabowo sama Duta Sheila on Seven tuh masih belum nemu. Entah kenapa susah banget, aneh banget. Mungkin karena lo Jokowi. Iya, nggak tahu ya. Ya maksud gue susah banget. Nggak, maksud gue nih Lang, kalau lo di TV kan hampir setiap hari gitu lah. Iya. Sebenarnya ada bosannya nggak sih Lang? Gue Datang nih terus dia, wah tadi ada Iwan Fals tuh ya gitu loh yang gimmicknya gitu terus gitu ya. Jujur gue cuman takut orang yang bosen. Karena itu dilakukan secara terus-menerus. Iya. Ya takutnya orang udah kenyang duluan gitu kan. Jadi maksud gue tuh gue pengennya kadang-kadang tuh kalau impersonate ya mungkin seminggu 2 kali aja gitu kan. Iya. Supaya orang tetap oh ya udah gitu kan, masih nunggu, nanti ada hausnya orang untuk menunggu gitu kan. Iya. Nah, tapi ya karena kebutuhan profesionalitas kita harus melakukan itu, ya udah kita lakukan. Karena berbeda banget lah kalau misalnya memang ada segmen khusus lo impersonate, terus secara kostum lo siapin,
Terus apa namanya gimmick-gimmicknya lo siapin, properti lo siapin. Hasilnya beda jauh banget gitu lah kalau gue ya sebagai penikmat. Benar. Begitu. Dibanding dipancing begitu aja lo jadi Iwan Fals tanpa jaketnya, tanpa ininya gitu jadi. Nah itu dia, makanya seni impersonate itu sebenarnya kan banyak orang yang nggak ngerti kan, ngikut-ngikutin orang doang gitu. Sebenarnya bukan di situ esensinya. Jadi seninya itu justru pertama energi yang harus dikeluarkan ketika kita observe orang tersebut sampai kemudian akhirnya menjadi orang tersebut ketika perform. Terus ada juga kita menyiapkan kostum yang harus sama banget. Kadang-kadang wardrobe itu kan memang tidak sepemikiran sama kita tuh sebagai pelaku kan. Mas, kita cuma punya baju begini. Oh nggak bisa, lo harus nyiapin yang begini-begini harusnya. Jadi gua tuh selalu memberikan pemahaman dengan wardrobe tuh seperti seolah-olah bertengkar kaminya. Karena gua pengen, ini kerjaan gua tuh di sini loh gitu. Gua pengen orang terhibur dengan apa yang gua kerjakan. Gua nggak pengen terlihat dalam tanda kutip cacat di impersonate gua ini. Jadi lu tolong support gua. Nah makanya dalam beberapa tokoh gua nyiapin sendiri. Kayak Iwan Fals gitu misalkan. Lo udah punya properti Iwan Fals? Udah punya properti sendiri gue. Terus bahkan gue beli topinya tuh, nemunya tuh jauh bener. Mungkin di Indonesia ada. Tapi gue pas lagi liburan ke Jepang, ke Shirakawa gue waktu itu. Nemu topinya Iwan Fals yang sering gue pakai itu. Oh pantesan Iwan Fals pernah bilang hilang di Jepang ya topinya. Ditotok. Iya. Gitu. Karena menurut gue impersonate lo lah. Secara fisik mungkin tidak mirip ya. Iya. Tapi gesturnya yang bikin jadi kok mukanya jadi ikutan mirip akhirnya. Betul bang. Itu yang coba gua untuk lakukan. Karena kalau mau ngikutin badan ya nggak akan pernah mirip. Nggak akan pernah mirip. Itu ikutnya di aspal asli atau palsu. Asli atau palsu. Gitu. Mirip-miripan gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau lo lagi impersonate misalnya jadi Iwan Fals, kan secara postur tubuh udah nggak mirip. Nggak mirip, bener. Postur tubuh udah nggak mirip, dikomisin juga nggak akan mirip. Tapi gesturnya yang bikin mirip. Betul. Dan gue tuh perhatiin itu, Om Iwan kan kalau dia nyanyi itu kan mulut beliau tuh, maaf ya, maksudnya kalau beliau nyanyi itu memang gesturnya gitu. Jadi kan gini nih. Ada ininya nih. Iya. Jadi dikebawahin ya. Andai kau izinkan, walau sekejap memandang. Gitu-gitu kan. Nah terus caranya. Aku lelaki yang bukan, perempuan yang bukan. Kayak jadi Ahok. Iya. Gua akan geli banget kalau lo udah pakai pakaian yang coklat tuh. PNS ya, Iya pakai apa? Iya kayak gitu. Iya benar-benar. Karena gestur-gesturnya tuh menunjang gitu. Iya benar. Nah itu gue perhatiin bang. Jadi Pak Ahok tuh kalau misalkan lagi marah, misalkan gitu, kan dia pakai kacamata. Iya. Itu sesekali beliau tuh benerin kacamatanya. Iya. Dalam beberapa second tuh pasti gini, gitu. Nah itu tuh gue perhatiin tuh. Iya. Selalu. Ya jangan gitu. Dan ini kan nggak boleh. L-nya, D-nya, lo persis banget loh. Iya betul. Gitu-gitu. Jadi. Kok bisa ya. Lalu, gue pertama kali ketemu lo tuh di Suca. Iya nggak sih? Emang iya ya? Iya. Oh iya. 2015 berarti bener. Berarti satunya sekitar berapa kalau 2015 itu ya? Satunya. Tahun 2015. Mesti jelas bener kalau ngobrol. Iya. Lo ke Jakarta tadi tahun? Gua tuh kan lahir di Jakarta sampai umur 5 tahun. Habis itu gua balik lagi tuh 2008. Berarti satunya 250. Gua balik lagi tuh in the 20 kok 20. Jelek banget bahasa Inggrisku. Balik lagi tahun 2008. 2008. Sebagai model. Oke. Nah, itu model catwalk waktu itu. Karena masih tiru semuanya ya? Berat gue 73 saat itu bang, muka gue tirus banget kayak Mick Jagger. Nah terus, karena kenapa gue harus kurus ya? Karena gue harus bawain baju orang kan. Sejak saat itu 2008 gue setahun tuh jadi model sambil gue casting ke PH-PH tuh. Karena gue ngerasa kayaknya dunia model tuh nggak akan lama buat gue karena yang dicari pun juga banyak cewek-cewek gitu kan untuk meragain baju-baju cewek juga. Akhirnya gue casting sana sini, ketemulah tiba-tiba mentok di Trans TV, masuk Extravaganza. Bareng sama Mas Tora juga waktu itu kan. Nah, dari situlah mulai dikontrak sama Trans TV 3 tahun tuh. Mulai tuh dari situ terus alhamdulillah sekarang.
Jadi lo nggak pernah jadi figuran gitu-gitu kan pernah? Pernah bang. Dimarah-marahin. Ya pernah. Gua tuh dulu ada Sutradara. sutradara bahkan marahin gua. Iya. Jadi gua tuh pernah ini apa namanya ada satu sinetron tayangnya di Astro lah, bareng sama Sandra Dewi dan Anjasmara. Apa judulnya? Cinta Indah kalau nggak salah. Nah, iya benar, Cinta Indah 2. Nah, terus abis itu kan, nah gua tuh jatuhnya bukan figuran yang lewat-lewat, ada dialog gua itu. Bukan cameo juga. Apa sih kayak Figuran dialog berarti. iya figuran dialog. Tapi gua ada beberapa episode Bukan gimana ya? pemuda satu gitu bukan. Kebiasaan kan kalau Pemuda satu, iya benar. Iya. Tapi gua ada di episode berapa Iya. gitu. Ada pemuda itu benar. Pemuda satu. Pemuda satu. Belum ada namanya kan? Belum Iya, ada iya. namanya. Ah. Nah, terus habis itu biasa lah ya namanya kalau udah malam gitu kan syutingnya tuh di Hotel Seruni tuh yang di Puncak tuh. Ya. Syuting kita jam 10 malam, gue udah ini banget kan ngantuk, nunggu dari siang gitu kan. Ya tiba-tiba gue salah masuk aja gitu. Mungkin sutradara kan udah dari pagi kan. Terus dia bilang gini, bisa gak sih acting? Nafas mau diajarin juga nih. Wah udah gitu-gitu lah. Terus gue yang, aduh berat banget ya. Tapi udah lah jalanin aja lah. Karena gue memilih jalan ini gitu-gitu. Kalau yang lain-lain juga ada juga, pernah juga gue di calling jam 12 siang, terus di tag, jam 10 pagi gue di calling. Di Buperta tuh gue syutingnya. Gue inget banget. Nah terus di tag itu jam 5 sore, dari balik pohon adegannya, ngelirik, angkat telepon. Halo Pak Polisi. Cut! Oke, terima kasih! Gitu udah. Gue nunggu dari siang. Gitu. Tapi ya perjuangan emang begitu kan. Iya. Rata-rata ya orang-orang yang pernah merasakan pahitnya. Iya. Iya. Oh, wow, kopi. Akhirnya kopi. Respect kopi. Arabica, respect Arabica. Asam-asam dikit. Iya. Oke, kembali lagi ke Star Syndrome. Star Syndrome. Apakah dari awal sudah ditentukan judulnya ini Star Syndrome? Dari awal udah bang. Bagus. Udah ya sana ya. Dari awal tuh kita udah dari awal Star Syndrome lah gitu. Karena sebenarnya mungkin yang paling pas adalah Post Power Syndrome bang. Iya. Tapi terlalu rumit ya istilahnya. Nggak familiar lah gitu Ya. kan. Ya udah deh Star Syndrome aja gitu. Iya. Karena sebenarnya kalau Star Syndrome ya memang dia lagi ngetop. Iya. Lagi ngetop dan kelakuannya Star Syndrome banget. Nah ini tuh udah enggak gitu ya. Tapi kalau Post Power Syndrome lebih tepat ke pejabat itu. Wah, Ustadz Wijayanto. Gua kangen aksi dah, gua pengen aksi. Gua tiap hari bisa ngasih aksi tiap hari. Aduh ya Allah. Tapi enak loh aksi. Aksi itu jadi enak karena kita nunggunya berdua tuh di belakang. Ini nunggu nih. Ini kita nih berdua. Nih ya jarak 20 cm, 30 cm, triplek. Bayangin lah. Megahnya panggung aksi. Nih ya, perhatiin ya. Nih gua duduk sini ya. Nih, triplek tuh di sini nih. Nih triplek nih. Sini nih. Lu bayangin tuh. Nih segini. Nih triplek nih. Tuh. Nah, kita ngobrol tuh gini. Jadi di belakang megahnya semaraknya panggung aksi yang glamor gitu, kita tuh nunggu di belakang yang begitu. Sampai triplek kita ceng-cengin segala. Wah gila. Tapi seru banget maksudnya. 30 hari Cing ya? 30 hari. 30 hari itu. Tapi yang tahun ini lebih enak ya bang? Lebih enak. Lebih luas ya? Lebih luas. Dan selalu ada kejadian, ada kru jatuh. Lo juga jatuh ya? Jadi emang karena kita backstage, jadi ada tempat-tempat yang memang nggak dikasih sarana untuk jalan ya, gitu ya. Jadi pasti ada satu tempat yang nih kayaknya beresiko untuk orang jatuh. Betul. Dan terjadi. Padahal dia udah tahu spotnya tuh, Iya. asisten gua Ruben tuh. Iya. Dia udah tahu spotnya di mana kalau ini bakal jatuh. Bakal jatuh di sini. Tiba-tiba pas gua lagi jalan, gua duluan set, tiba-tiba vup, bunyinya tuh nggak duk bang. Iya. Vup, Karena ada hordeng kan. Iya. Hilang. Pas gua balik badan, loh hilang. Karena itu dalam banget. Iya. Jadi posisi dia di bawah tuh udah gini nih. Udah gitu. Asistennya Adul efek juga pernah.
Lucu banget ya. Aduh. Allah. Itu dia kalau botak kayak Kuririn tau Kuririn nggak? Aduh, itu lucu banget tuh. Jadi gua tuh jujur ya Bang ya, apalagi yang kemarin nih, yang terakhir nih, gua tuh banyak dapat ilmu banget gitu loh. Sampai gua bilang ke Mas Ube, Mas, gua bilang makasih ya, gua jadi banyak dapat ilmu di sini. Gua bilang juga ke Bu Siwi gitu, Bu, makasih ya, gua banyak dapat ilmu gitu. Entah kenapa, ya kemarin juga berarti berkesan juga. Cuman yang kemarin tuh kok kayaknya masuk banget gitu. Karena seiring dengan perubahan hidup lo Lang, bagaimana lo memandang hidup. Tapi nenggak. Sana, bagi rokok sana. Ini rokok nih. Nah, ini aja Bang. Iya. Bang. Karena memang ada perubahan Gilang ini dari cara pandang dia terhadap hidup, bagaimana menyikapi orang, bagaimana merespon orang, jauh berbeda lah. Oh iya ya? Iya. Gue mau dengar dari lu, boleh nggak? Lo kan kayak misalnya lo ngerespon kreatif dah, ngerespon kreatif, ngerespon kostum. Kalau dulu. Kalau dulu mah. kayak mengajak ribut ya? Iya. Kalau sekarang tuh udah lebih lembut dan kayaknya lebih masuk ke orang itu jadinya. Iya. Orang itu akan lebih ngerti kalau lo cara ngomongnya kayak gini. Iya. Padahal esensinya sama Lang. Iya sih. Cuman cara lo ngomong tuh dulu kan mungkin masih berapi-api gitu ya. Iya. Sekarang tuh lebih kalem. Hidup gue tuh di impersonate. Siapa ya namanya waktu itu ya? Oh, itu yang gua ngomong di belakang ya? Iya. Pada saat lo lagi menjelaskan gimana tuh impersonate sesungguhnya gimana lo, jangan mematikan karakter gue dengan membuat gue tampil beda. Iya, betul. Saat menjadi Abu sama menjadi orang Arab. Betul. Lo kalau dandanin gue kayak begini, ntar Abunya jadi mati. Iya. Oh iya juga ya, kayak gitu. Iya benar. Jadi ceritanya gue tuh kan ada karakter namanya Abu di aksi itu kan. Iya. Beliau tuh dari Timur Tengah lah gitu karakter itu. Nah kemudian akhirnya ada satu orang kreatif bilang, Mas Gilang nanti Mas Gilang jadi orang Arab ya. Terus gimana? Gue bilang gitu. Ya jadi orang Arab aja gini loh. Kalau jadi orang Arab kenapa nggak Abu sekalian? Karena karakternya udah Arab. Gue bilang gitu kan. Takutnya nanti matiin yang Abunya, justru lu matiin karakter gue. Kerjaan gue tuh di impersonate ini. Jangan sampai lu matiin kerjaan gua, jadi please tolong tahu juga gitu kan batasan-batasannya. Ya gua ingat. Tapi beda ya Bang ya? Iya udah. Ya alhamdulillah sih. Beda gak Ben? Beda. Jujur lo. Beda. Ya lo di depannya aja lo. Karena sebenarnya kalau mau tahu orang udah beda atau enggak, lihat kelakuan dia di jalan raya. Iya. Menanggepin orang yang ngelewatin atau udahlah kasih jalan dulu aja gitu. Kan kalau dulu pasti benar. galak loh. Bener bang. Gua tuh elu banget. Gua tuh lu banget. Gua entah kenapa mungkin karena lu juga banyak cerita kali ya Bang ya. Lu dulu kan galak banget di podcast gua kan dulu juga lu ceritakan lu ini bukan arogan ya. Emosian gitu kan. Lu orangnya begini-begini. Terus kok Bang Abdel bisa ya tiba-tiba berubah jadi nggak seemosian itu? Karena saat gua podcast sama lu tuh gua merasa bahwa gua pun juga sama. Gua masih emosian. Oh berarti nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ya mungkin juga karena gua dengar perjalanan hidup lo. Mungkin lu memberikan nasihat ke gua tapi pelan-pelan kali. Pelan-pelan apa bisik-bisik beda dong. Pelan-pelan bisik-bisik beda dong. Iya benar. Dan karena mungkin doa lu Bang. Ini kita kalau di panggung ya. Kalau di panggung ini kan posisi gua sama Bang Abdel selalu bersebelahan kan. Harusnya nggak boleh karena Bang Abdel tinggi, gua tinggi. Harusnya kita tuh di ujung-ujung kan. Cuman gua gimana caranya selalu sebelah Bang Abdel males gitu kalau yang di sebelah sana. Karena yang sebelah sana udah ngomong gitu. Kadang-kadang kita paling di-feedingin Bang Abdel Gilang bikin cair ya. Ini kayaknya kaku banget. Gitu dong tugas kita tuh.
Sisanya kita cuma Ya. betul sekali ya. Ya betul apa yang katakan Irfan. Aduh kerjanya gitu dong. Iya. Lucu banget. Iya. Oke, kembali ke Star Syndrome. Balik lagi siapa? Balik lagi ke Star Syndrome. Jadi secara keseluruhan durasi syuting berapa lama? Dengan break ini segala macam. 2 minggu lebih dikit lah. 2 minggu lebih dikit. Ya, Tapi 2 minggu dikit. apa editing segala macam sampai Kalau itu kita tuh cukup kalau dari proses awal ya Bang ya, mulai dari kita ketemuan dari awal sampai dengan proses post pro-nya Iya. ya setahunan lah ya sana ya. Setahunan lah, lama Bang. Cukup lama sebenarnya. Cuman ya apa namanya dalam proses itu pun juga karena kan ini tuh film besar pertama yang dalam artian besar tuh karena memang budgetnya besar Iya. juga yang ditangani oleh Mahakarya. Jadi kita nggak mau sembarangan juga untuk ngejalanin ini gitu. Iya. Pemilihan pemain lo juga yang nentuin. Bareng-bareng kalau itu dari kita. Tapi kebanyakan sih Soleh sih. Karena Soleh yang minta kayaknya ini cocoknya si ini cocoknya si ini cocoknya si ini gitu. Ya dia tinggal minta ngomong ke Dendi diskusi ke gua. Ya kalau jawaban gua adalah bikin Kang Soleh senang aja, gua bilang gitu kan. Udah biarkan supaya dia nyaman gitu ngedirect gitu. Kalau proses editing deh, Soleh itu ikut, sutradara tuh ikut gak sih? Harusnya ikut Bang. Harusnya ikut. Kang Soleh tuh ikut. Jadi dia tahu mana, karena kan yang nge-capture gambar selama syuting kan dia. Iya. Ya setelah itu kan kita ada beberapa kali nonton lah. Ada rough cut-nya gimana, terus kemudian kayaknya ini nggak perlu nih ini. Rough cut kita tuh awal, karena gua nggak nonton ya, sekitar 3 jam lebih kan. 3 jam lebih itu Bang. Nah dari situ, ini kayaknya nggak perlu, ini cut lagi, terus nanti ditonton lagi. Apalagi ya yang kurang ya harus di-cut, yang ini aja, gitu-gitu Bang. Prosesnya emang cukup panjang. Kalau bikin film sekarang masih perlu yang grading ke luar negeri nggak sih? Enggak Bang. Di Indonesia udah banyak yang oke kok. Kalau proses grading di Thailand gitu-gituan tuh. Ya memang mereka secara Emang alat, apanya sih? Alat. secara alat tuh proper mereka Bang. Udah oke gitu kan. Dan kalau dilihat-lihat dari sisi produksinya, ya namanya kalau misalkan mau film bagus banget ya bisa juga di sana. Tapi di Indonesia pun juga ada gitu. Tergantung kebutuhan aja sebenarnya. Kalau kita full di Indonesia. Semuanya. Ada proses ini nggak dubbing nggak ini? Nggak ada Proses dubbing nggak ada. Ada nggak sih kita? Nggak ada kan? Nggak ada Bang. Beneran nggak ada. Karena baik dari dialog maupun nyanyinya, semua tuh soalnya minta live dan langsung didengerin. Oke nggak? Oke. Oh ya udah oke gitu. Selesai. Iya. DOP-nya siapa, Lang? Fahmi J. Saat. Ada hubungan sama Didit Saat? Itu adeknya. Adeknya Didit Saat. Adanya Didit gitar? Iya. Si Fahmi ini? Iya. Kok dia kenapa nggak jadi kakak? Karena kalau jadi kakak saatnya di depan. Saat-saat indah dengan permen kiss. Kenapa jadi ini? Bodoh. Bukannya saat ini, saat azan maghrib. Berbukalah dengan yang manis. Gila gitu, asal pede aja. Lempar aja dulu ya. Karena gua tahu Bang Abdel tuh pasti akan ketawa. Kayak ngetawain orang gila gitu kan. Orang gila kan ngapain udah ketawain aja gitu. Iya. Total semua memang hilang. Berarti lo bisa melihat ke totalitas acting di sini. Iya, cuman gue masih nggak berani lihat acting gue sendiri. Gue tuh beberapa kali nanya ke Soleh kan, gimana acting gue? Bagus, udah lo tenang aja, acting lo bagus gitu. Iya. Acting yang lain lo lihat nggak? Enggak Bang, nggak berani gue. Kalau misalkan saat itu scene gue, itu pun gue juga nggak mau terlalu lama ngeliatin. Tadi gue gimana? Nggak mau gue, nggak berani gue. Kan biasa ada pemain tuh, tadi gimana tuh? Oh gini aja lucu-lucu. Nah, gue cuma ngeliatin bentar, abis itu udah gue cabut, udah gue nggak mau deh, udah gitu. Kenapa? Takut lo nggak puas terus lo pengen minta ulang atau gue takut akan apa yang terjadi nanti
kepada gua setelah gua melihat itu. Bisa puas banget, bisa enggak, puas banget ntar gua sombong, kalau enggak gua menjadi pengen retake, duit lagi gini. Aduh enggak ada. Udah gua biarin ke sutradara. Gua percaya full sama Soleh gitu. Kalau produser kalau retake emang pikirannya duit ya? Duit. Retake, duit lah. Duit bang. Kalau pemain kan suruh retake, aduh lama banget lah gitu ya. Itu yang jadi kendala gua tuh. Gua harus berada di dua sisi itu. Iya. Gitu kan. Jadi ya udah deh gitu. Ada yang beberapa kali retake karena teknis menurut pemain kecil, tapi setelah dilihat dari kacamata produser, ya Soleh bener gitu. Ya karena pengaruh ya, retake bisa harusnya nggak ngeluarin MTM. Itu satu. Berapa banyak? Itu satu. Yang paling penting adalah bagaimana mood kita yang ke-capture di layar. Apakah kita bisa pertahanin energi kita dengan karakter yang kita butuhkan pada saat di layar selama itu atau enggak gitu. Luar biasa perbincangan kali ini, pemirsa, sungguh sangat resmi ya. Sungguh sangat inspiratif bagaimana bisa gue melihat perjalanan Gilang semakin meningkat kualitas hidupnya. Semakin meningkat tingkat religiusitasnya. Secara religi sangat meningkat. Secara sikap sangat meningkat. Tidak lucu. Pokoknya perubahan yang gue lihat di Gilang, perubahan positif semua. Amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Terus hidup juga diberkahi, anak sekarang udah ada. Ya Allah, betapa lo merasa irinya dengan kalau lagi ngomongin ini ada bintang tamu ngomongin anak, gue ngeliat ke Gilang, ada perasaan iri. Iya. Dulu begitu bang, gue kayak yang iri tapi iri dalam hal artian positif ya. Iya. Jadi gue dulu tuh kayak yang ya Bismillah udahlah gitu ya. Sampai gue suka gak enak sendiri kalau ada orang lagi ngebahas anak yang secara namanya ngebahas anak pasti dibangga-banggain. Iya. Suku gue ngeliat Gilang. Ngapain? Lu ngapain gitu? Tidak membantu ya. Gilang, terima kasih. Sama-sama, sudah Bang. hadir di sini. Mudah-mudahan Star Syndrome laku keras. Amin. Laku keras, penontonnya banyak. Amin. Dan orang merasakan manfaat dari film ini. Amin. Mudah-mudahan. Guys, pokoknya nonton ya. Filmnya tuh insya Allah tidak mengecewakan kok gitu. Insya Allah akan menjadi alternatif hiburan kalian dari film-film yang lain juga gitu kan. Intinya gue pengen kalian tuh yang mungkin skeptis sama film ini, udah coba tonton aja dulu. Nanti kalau bagus, kasih tahu ke orang-orang. Nggak bagus, kasih tahu juga, nggak apa-apa. Gue serahin semuanya sekarang ke Allah, gue pasrah deh, udah. Gitu. Iya. Ingat tanggal 8 Juni 2023. udah hadir semua di bioskop terdekat dan terjauh. Karena di mana-mana. Di mana-mana ya kan. Jauh dan dekat, tapi di hati tetap Allah. Oke. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.